Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rifna Agustiani Sipakaya dari Pendidikan IPA kelas B jurusan Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan ekosistem dengan mata kuliah ekologi. Dosen pengampu Ibu Dr. Randa Marini Susanti Hamidun, SSI, MSI. Nah, materi yang pertama yaitu sistem interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem hubungan antara organisme dengan lingkungannya yang menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik keanekaragaman biotik serta siklus materi. Kita masuk pada pembahasan aliran energi, di mana aliran energi adalah jalur satu arah dari perubahan energi pada suatu ekosistem. Proses aliran energi antar organisme dapat terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Aliran energi di dalam ekosistem dapat membentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi yang di dalamnya terjadi proses pertukaran energi dari satu organisme ke organisme lainnya. Proses makan dan makan secara berurutan disebut dengan rantai makanan. Sumber energi utama bagi kehidupan adalah cahaya matahari. Energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen, yang diubah menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam senyawa organik. Energi kimia kemudian mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat tropik melalui jalur rantai makanan. Energi kimia tersebut digunakan organisme untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemampuan organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi dinamakan produktivitas ekosistem. Siklus materi merupakan siklus perubahan dan perpindahan materi yang terjadi dalam suatu rantai makanan. Materi mengalir dari mata rantai makanan yang satu ke mata rantai makanan yang lain. Jika makhluk hidup mati, berarti aliran materi berhenti, melainkan makhluk yang mati menjadi makanan makhluk yang lain. Misalnya bangkai hewan. Jika dimakan oleh jasad renik, seperti bakteri dan jamur, dalam proses pembusukan, proses ini sebagian bangkai itu digunakan untuk menyusun tubuh jasad renik. Sebagian lagi terurai menjadi gas, cairan, dan mineral. Salah satu gas yang terbentuk ialah CO2. Gas kemudian digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian kita masuk pada siklus biogeokimia. Nutrisi yang tersedia di ekosistem merupakan proses yang secara alami terjadi membentuk suatu siklus yang melibatkan komponen biologi dan lingkungan pada suatu tempat tertentu dan disebut dengan siklus biogeokimia. Adanya siklus tersebut merupakan upaya untuk memperbaharui kembali keberadaan unsur-unsur penting dalam proses pembuatan makanan oleh trofik produsen dalam suatu ekosistem.